Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIM di SMKN Negeri 2 Ponorogo di kelas 10C3 dengan materi kaidah kebahasaan teks anekdot. Terima kasih. Jangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan duduk, duduk, mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Akhirnya masuk. Ada. Bayu Abdul. Dina. Dian. Dion. Dewi. Ada. Dia Ayu. Ya, ada. Dina. Vanessa. Fikri. Firza. Ini. Sakit ya. Sakit apa? Demam. Sudah berapa hari? 1 hari. Ya. Olivia? Ada. Marcella? Ada. Najdi Ayu? Ada. Bapak? Sakit. Demam juga? Ini juga? Kemarin. Norisma Melati? Ada. Norma Inis? Izin. Linda? Sakit. Sakitnya juga sama dengan Dini dan Alfa? Sama. Cuma satu kelompokan ya ini? Tidak demam berdarah ya? Sabila? Cindy? Sinta? Suci? Berarti yang tidak masuk hari ini 3 orang. Kita doakan semoga teman-temannya yang sakit bisa segera sembuh dan yang sehat tetap sehat ya. Kita review materi sebentar. Ya mungkin ada yang mau mereview sebelum kita review bersama-sama. Baik, untuk review materi kita pada minggu sebelumnya ada fakta. Apa itu fakta? Yaitu fakta kejadian sebenarnya yang bersifat objektif. Yang selanjutnya yaitu ada opini. Untuk opini sendiri yaitu pendapat seseorang yang bersifat subjektif. Lalu apa jenis fakta itu sendiri? Ada 2, yaitu yang pertama fakta umum dan yang kedua yaitu fakta khusus. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis opini. Untuk jenis opini terdapat 2. Yang pertama yaitu opini individu dan yang kedua yaitu opini umum. Sudah ya. Kalau teman-teman yang lainnya bagaimana? Masih ingat? Ya, sama seperti katanya Marcella? Kurang lebih sama. Coba ya saya cek ya. Jenis fakta ada berapa? 2. Ada apa? Kalau opini jenisnya? Ada. Berarti masih ingat semua. Untuk pembelajaran hari ini, kalau kemarin kita mempelajari fakta dan opini ya. Untuk pembelajaran hari ini
kalian akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi nanti kalian itu membandingkan dua video, kemudian nanti disuruh untuk mengecek kaidah kebahasaan apakah ada di dua video itu atau tidak, seperti itu. Nanti AKPD-nya saya gantikan seperti kemarin. Untuk kelompoknya juga seperti kemarin, ya, ini sudah duduknya sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Kemudian untuk materi kaidah kebahasaan tadi malam sudah belajar apa belum? Sudah. Kalau sudah, kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah. Pernah mendengar kata kaidah apa belum sebelumnya? Pernah. Ya, kaidah apa? Akidah apa? Kalau di agama akidah itu kaidah itu acuan. Dulu waktu di kelas 10, 11 sudah pernah kaidah itu adalah aturan. Aturan seperti apa? Aturan yang dalam membuat sebuah teks. Ya, itu kaidah kebahasaan. Untuk hari ini, untuk sama kelompoknya sudah saya bicarakan ya, kita tetap sama. Saya berikan LKPD-nya. Ada 5 kelompok ya. Selanjutnya Bu. Untuk bahan bacaan, akan saya kirim di WA kalian. Kemarin sudah saya kirim atau belum? Yang sudah sempat saya kirim? Sudah. Ya. Nanti silakan dibaca untuk bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu berisi materi tentang pengertian kaidah kebahasaan. Ya, kemudian di situ ada materi kaidah kebahasaannya ada berapa? Nanti ada bisa kalian baca, nanti bisa kalian tanyakan kalau misalnya masih bingung. Silakan dibuka untuk LKPD yang online-nya di HP kalian itu. Dan di situ ada panduannya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, nah di situ ada 2 video ya. Video pertama ada apa? Ada video iklan. Ada video pemimpin jujur ya? Iya, pemimpin jujur. Kemudian yang kedua? Jadi ada 2 video. Jadi yang 2 anak melihat video pemimpin jujur, yang 2 anak melihat video tentang pilihan musuh rakyat. Ya, silakan dibagi. Nanti untuk LKPD-nya jangan langsung dulu di LKPD. Silakan duduk di lembaran dulu. Nanti kalau sudah yakin benar, silakan disalin ke LKPD. Untuk LKPD-nya jangan lupa untuk penulisan nama kelompok dan nomor absen di baliknya. Ya di situ. Kemudian nanti kalau misalnya tidak muat jawaban kalian bisa ditulis di baliknya. Mungkin sebelum kalian memulai untuk mengerjakan ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ya. Silakan bisa mulai dikerjakan. Ya Pak. Dia sama Bayu, pemimpin jujur. Maka sama Isma Pak. Oh yang biar sampai ya. Cukup ya? Ya, cukup. Nanti waktunya 35 menit, kemudian nanti ada yang satu aja yang presentasi, kemudian satu presentasi memberikan tanggapan. Mungkin ada yang mau memberikan presentasi nanti? Kelompoknya siapa? Kelompok ya? Kelompok 4. Kelompok 4, nanti silakan presentasi. Kelompoknya Bayu ya? Nanti silakan kelompoknya Bayu presentasi, kelompoknya Bayu menanggapi. Untuk kelompok yang lain nanti kalau silakan disimak yang namanya presentasi dan menanggapi itu, kalau ada perbedaan silakan disampaikan. Ada video pemimpin jujur ya? Iya. Pemimpin jujur. Kemudian yang kedua? DPR musuh rakyat. Apa? DPR musuh rakyat. Musuh rakyat. Jadi ada Seperti yang kita tahu
Iya. Bapak siapa ya? Soalnya dia sisi sama Pak Tuhan. Cuma 30 detik oh. Video 2 berapa menit? Berarti Ya banyak. udah ketemu. Di Kongko. Kongkonya apa? Gak tahu. Iya. DPR. Menyindir sekali. Sangat temperamental. Nanti video 2 cuma itu tak. Ya, tapi udah sing cuma Gak lah kan panjang gitu. coba video 1 ya udah iki. 30 detik soalnya. Tadi kan aku sama dia video 1 terus kamu video saya sama dia tadi kan video 1 kamu kalian kan video 2 untuk video 2 jawabannya pertanyaan retorisnya apa aja? Yang pertama seperti yang kita tahu sebentar sebentar ya satu seperti yang kita tahu ya kenyataannya seperti itu bukan? Hanya itu aja. Yang kedua, Bapak siapa ya? Sudah. Yang ketiga, Bapak Natsutan itu siapa? Hanya 3 aja. Iya. Kalau itu apa? Kata kerja materialnya apa aja? Ada berapa? Ada 9. 9 itu apa aja? Yang pertama tampil, ya. Kemudian yang kedua menyuarakan. Kemudian yang ketiga tanya balik. Ya. Yang keempat terseret. Video yang kedua majas sendiranya. Yang pertama ada DPR. DPR adalah satu-satunya lembaga yang dipilih rakyat. Untuk menyusahkan rakyat. Rakyat itu harapannya. Terus yang kedua. Kemudian yang kedua sangat temperamental. Kemudian yang
Sudah selesai ya? Bisa dimulai untuk presentasinya? Nah, tadi kelompoknya Kolifah ya, untuk presentasi. Silakan kelompoknya Kolifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Kolifah, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan analisis diskusi kami mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Tadi kita telah membandingkan kaidah kebahasaan teks anekdot video pertama yaitu pemimpin yang jujur dan video yang kedua yaitu DPR musuh rakyat. Untuk video yang pertama, kaidah kebahasaannya memiliki pernyataan retoris yaitu kok bablas jin. Kemudian untuk video yang kedua, pernyataan retorisnya seperti yang kita ketahui, kenyataannya begitu bukan? Ada juga Bapak siapa ya? Dan yang terakhir, Bapak Masington itu siapa? Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu majas sindiran. Untuk video yang pertama, majas sindirannya adalah selingkuhan di mana-mana. Yang kedua, jujurkan. Kemudian majas sindiran video kedua yaitu DPR adalah salah satu lembaga yang dipilih rakyat untuk menyuarakan suara rakyat, itu harapannya. Tetapi kenyataannya malah menjadi musuh rakyat. Kemudian yang kedua adalah sangat temperamental. Yang ketiga, karena kalau tuduhan itu benar, Bapak sekarang duduk dengan Novan Setianto atau Ahmad Dhani keluar ngeluarin album. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja material. Untuk video yang pertama, kata kerja materialnya adalah pilihlah saya. Kemudian video yang kedua, kata kerja materialnya adalah 1. Tampil, 2. Menyuarakan, 3. Tanya balik, 4. Terseret, 5. Pemukulan, 6. Sedang kongko atau nongkrong, 6. Duduk, 7. Tuduhan, 8. Bikin album. Kemudian ada tabel yang kedua yaitu tabel checklist kaidah kebahasaan teks anekdot. Di sini tabel checklistnya yaitu apakah video pertama dan video kedua memiliki pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa video pertama dan video kedua telah memiliki kaidah kebahasaan, pertanyaan retoris, majas sindiran, dan juga kata kerja material semua. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah-salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi presentasi dari kelompoknya Kolifah. Kolifah langsung jawab setelah presentasi. Jangan tegang ya Kolifah ya. Kan sudah terbiasa juga untuk presentasi. Jadi untuk di kelompoknya Kolifah tadi semua kaidah kebahasaan kan situ ada 3 ya. Ada pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material, semuanya ada di kelompoknya Kolifah kelompok 4. Kemudian untuk video 1 dan video 2 bedanya lengkap semua, cuma yang di video 1 lebih sedikit itu ya. Itu karena kebetulan juga durasi waktunya lebih panjang yang video 2. Untuk selanjutnya silakan dari kelompoknya Bayu ya, untuk menanggapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Agung Prasetyo dari kelompok 1. Ingin memberikan tanggapan dari kelompoknya Mbak Kolifah tadi. Dari kelompok pertama, yakni tentang membandingkan kaidah teks kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang pertama, pertanyaan retoris dari video pertama, yaitu dari kelompok kami cuma ada 1, yaitu kok bablas jin. Dan untuk video yang kedua, ya ini ada 3 poin, sepertinya sama dengan kelompoknya Mbak Kolifah tadi, yaitu
yang pertama ada seperti yang kita tahu, kenyataannya seperti apa bukan. Terus yang kedua ada bapak-bapak siapa ya. Terus yang ketiga, Bapak Masinton itu siapa? Nah, itulah untuk poin video dari video kedua dari pertanyaan retoris dari kelompok kami. Dan untuk yang kedua, yakni majas sindiran. Yang untuk video pertama, kelompok kami cuma menemukan satu, yaitu selingkuhan di mana-mana. Namun untuk yang video kedua, kelompok kami hanya menemukan 2 poin, yaitu yang pertama adalah DPR adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat itu hidupnya, tetapi kenyataannya malah menjadi musuh. Dan untuk yang kedua, ya ini sangat temperamental. Dari kelompok kami untuk video yang kedua cuma menemukan 2 poin. Untuk yang ketiga, ya ini kata kerja material. Nah, untuk yang video pertama kami hanya menemukan 1 poin, yaitu pilihlah saya. Dan untuk yang video kedua kami menemukan 5 poin. Beda dengan dari kelompoknya Mbak Khalifah tadi, saya mendengarkan bahwasanya ada 9 poin. Namun di kelompok kami cuman menemukan 5 poin, yaitu yang pertama ada tampil, menyuarakan, tanya balik, terseret, sedang kongko, dan buku album. Kemudian di balik lembaran LKPD ini ada checklist kaidah kebahasaan teks anekdot yang mungkin sama dengan checklistnya kelompok pertama tadi dari kelompoknya Mbak Khalifah. Yang pertama ada pertanyaan retoris dari video pertama dan kedua memiliki kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk yang video kedua yaitu majas sindiran. Majas sindiran kami juga menceklis dua-duanya ada. Yang kata kerja material kita juga sama, yaitu menceklis keduanya ada. Nah, ketiga-tiganya ini sama seperti kelompoknya Mbak Khalifah. Nah, itulah tanggapan dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus-bagus semua ya untuk presentasinya. Cara presentasi juga sudah bagus dari Khalifah dan dari Bayu. Karena kita sejak awal terbiasa presentasi, jadi saya rasa sudah bukan hal baru untuk presentasi. Ya, untuk dari kelompoknya Bayu dan kelompoknya Khalifah, tadi jawabannya sudah ada semua, sama-sama untuk kaidah kebahasannya, ketiga kaidah kebahasannya ada semua. Cuma perbedaannya di kelompoknya Bayu itu tidak selengkap kelompoknya Khalifah, seperti itu ya. Ya. Untuk kelompok yang lain mungkin ada perbedaan jawabannya, atau ada yang lebih jawabannya lebih banyak daripada kelompoknya Khalifah. Sama ya. Nah, kurang lebih juga sama karena di dalam video itu ya cuma itu yang ada seperti itu. Kemudian karena sebenarnya sudah paham semua, mungkin di bagian sindiran yang masih kurang paham ya, saya berikan penguatan materi sebentar. Di situ ada contoh, ada 3 contoh pertanyaan. Dari 3 contoh itu silakan dibaca. Yang pertama itu mau sampai kapan kita tunggu terus. Kedua, apa bisa kita menuntut hak kita sedang kewajiban kita saja tidak dilaksanakan. Kemudian mau kemana kalian pergi? Nah, dari ketiga pertanyaan itu yang bukan merupakan retoris ada atau tidak? Ada. Yang mana Khalifah? Mau kemana kalian pergi? Ya, mau kemana kalian pergi? Teman-teman yang lainnya sama jawabannya dengan Khalifah? Alasannya kenapa Khalifah? Karena kalau mau kemana kalian pergi itu kalimat tanya Bu, bukan kalimat retoris. Pertanyaan. Iya, kalimat tanya. Iya, karena kalau retoris itu apa toh? Apa ya? Ya, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalau misalnya nomor 3 mau kemana kalian pergi, kan kita membutuhkan jawaban karena tidak tahu. Ya. Tapi kalau misalnya apa bisa kita menuntut hak kita sesuai kewajiban kita saja tidak dilaksanakan, kita sudah tahu jawabannya.
belajar di Banajar cuma mereview sedikit. Jadi di situ ada 3, ironi, sinisme, dan sarkasme. Ya, kalau ironi itu sindiran yang paling halus. Misal ironi itu terlambat masuk sekolah. Kemudian saya bilang terus ya, silakan diteruskan terlambat masuk sekolah. Ya, itu berarti sindiran saya ke dia wujudnya yang halus. Kemudian kalau untuk yang sinisme itu intinya tidak melihat kebaikan apapun, itu tidak terlihat. Misal Ivanka ya, Ivanka, kamu tuh percuma meskipun cantik, kalau tidak bisa apa-apa buat apa? Sinis kan? Ya, kalian sering seperti itu? Enggak, udah pernah, ya, tidak menyindir. Kemudian untuk yang sarkasme itu yang paling kasar. Contoh, makanya kalau punya otak itu ya jangan seperti otak udang. Kasar kan? Iya. Menyakitkan? Iya. Itu sindiran yang tingkatannya ada 3. Jadi ada yang halus, kemudian ada yang paling kasar. Itu untuk sindirannya. Kalau kata kerja material itu kata kerja yang menunjukkan tingkah laku. Ya, seperti kita berjalan, kemudian berbicara, kemudian menulis, itu kata kerja material. Sampai di sini materinya mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Sudah ya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, tidak perlu diperpanjang lagi karena ini juga waktunya sudah mau selesai. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya, karena kita ini sudah pertemuan ke-5 ya, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya silakan kalian mempelajari materi menulis teks anekdot, ya, menulis teks anekdot. Kemudian nanti di situ ada ada bagian wawancara. Jadi nanti silakan dipersiapkan wawancaranya mau dengan siapa. Intinya dengan Budi yang ada di jurusan kalian. Ya, seperti itu. Terus untuk minggu depan itu proyek. Jadi kalian nanti harus menghasilkan produk. Ya, jadi harus menghasilkan produk. Beda dari yang sebelumnya ini ya. Sebelumnya kita tidak menghasilkan tidak bentuk proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pembelajaran, mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Siapa Dewi? Dewi menyimpulkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriana, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal yang saya ketahui tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah mempelajari yang pertama adalah tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, tadi kita juga sudah belajar mengenai membandingkan 2 video, yaitu yang pertama judulnya adalah Pemimpin yang Jujur, dan video kedua adalah DPR Musuh Rakyat. Dan tadi kita juga sudah membahas beberapa poin tentang video tersebut. Dan yang selanjutnya kita telah mempelajari kaidah kebahasaan, yaitu ada 3. Yang pertama ada pernyataan retoris, dan selanjutnya yang kedua ada sindiran, dan yang terakhir adalah kata kerja material. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya tentang pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dewi yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini ya. Masih semangat? Masih semangat, ucapannya masih semangat, tapi tubuhnya pengen segera ke kantin ya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Diingatkan ya, untuk pembelajaran sebelumnya masih sama. Maksud saya pembelajaran yang sebelumnya silakan tetap dipelajari meskipun sudah kita pelajari. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya silakan tetap dipersiapkan